Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat Artis TV, dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Artis TV. Dan kali ini, Mimin hadir untuk sahabat-sahabat semua fan hijab di seluruh Nusantara dan pecinta sinetron Samudra Cinta ya. Yang mana kali ini Mimin akan hadirkan satu ulasan alur cerita yang telah terjadi tadi malam sahabat-sahabat, di mana kini Kayla dan Cinta sudah bisa selamat dan mereka sudah berada di Jakarta, dan tentunya sempat membuat kehebohan ketika di rumah makan tuh ya Kayla. Baik sahabat-sahabat, namun sebelum kita sampai ke sana, kita lihat dulu di sini bagaimana rasa bahagia yang terjadi sahabat-sahabat, di mana ketika Ariel menunjukkan tempat di mana Samudra, Cinta dan Kayla tengah berada, yaitu di sebuah pulau. Dan akhirnya Pak Ferry pun memenuhi janjinya ketika Ariel mengatakan di mana keberadaan Cinta dan Kayla dan juga Samudra. Akhirnya Pak Ferry pun memanggil bantuan ya untuk Ariel, dan akhirnya ketika Cinta dan Kayla berada di hutan, di sana Cinta mengantarkan si orang primitif ini sahabat-sahabat ya. Dan di sana orang primitif tersebut dia menangis terisak-isak ya, karena dia kehilangan putranya, dan tentu itu merasa sedih. Sementara Cinta yang terus mencari tahu tentang keberadaan atau tanda-tanda yang terjadi di situ, dan akhirnya Cinta pun menemukan sebuah sandal di mana itu adalah sandal Alan, sehingga akhirnya Cinta pun bisa memprediksi bahwa maksud kami Kayla itu diculik oleh Ariel, yang mana akan ditukarkan dengan Alan yang disekap oleh orang primitif tersebut sahabat-sahabat ya. Dan kesedihan pun masih terus berlalu dirasakan oleh orang primitif tersebut. Akhirnya Kayla si cantik yang pintar membuatkan sebuah boneka tuh dari batu yang ia hiasi dengan koteknya ya sahabat-sahabat. Dan akhirnya orang gila tersebut tersenyum kembali karena ia kini sudah mendapatkan teman dari batu yang dibuat oleh Kayla. Aduh, Kayla memang pinter banget. Dan akhirnya setelah itu Cinta dan Kayla pun pergi. Dia akan menuju ke sebuah gua, tempat dimana waktu itu mereka bertemu dengan Ariel ya. Dan Cinta bermaksud akan menemui Ariel untuk menanyakan tentang apa yang telah terjadi dengan Kayla. Namun sayang sekali sampai di sana Ariel sudah tidak ada sahabat-sahabat ya, dan gua tersebut sudah kosong. Dan akhirnya Cinta pun melanjutkan perjalanannya keluar, dan ia ingin melihat perahunya yang ia simpan. Namun sayang sekali rasa putus asa yang dimiliki oleh Cinta karena perahunya sudah tidak ada dibawa Ariel pastinya nih sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya dengan rasa penuh putus asa, namun Kayla yang terus memberikan ketenangan kepada Cinta. Kini sebaliknya ya, Kayla yang memberikan ketenangan kepada Cinta. Namun tiba-tiba saja sahabat-sahabat, di sana rombongan Pak Ferry dan juga Pak Rusdi, ternyata mereka sudah hampir dekat ke pulau tersebut. Dan akhirnya dengan mengenakan teropong, akhirnya mereka bisa melihat keberadaan Cinta dan Kayla, dimana waktu itu Pak Damar ya yang mendapatkan atau melihat terlebih dahulu karena dia yang mengenakan teropong tersebut. Dan akhirnya hal tersebut pun dikatakan kepada Pak Ferry dan Bu Lila. Rasa kebahagiaan bercampur sedih akhirnya semakin membahana yang berada di dalam perahu tersebut. Sementara Cinta dan Kayla masih berada di hutan dengan penuh rasa kesedihannya karena mereka belum melihat keberadaan rombongan Pak Ferry dan Pak Rusdi tersebut, juga Pak Damar ya. Namun tiba-tiba ketika Cinta menatap ke depan, ternyata ia melihat ada sebuah perahu yang menuju ke arahnya. Dan tentu rasa bahagia pun, dan Kayla pun sangat bahagia karena ia mendengar seolah-olah itu adalah suara ayahnya yang memanggilnya. Dan ternyata benar saja sahabat-sahabat,
rombongan Pak Peri, Bu Lila yang sudah sampai di situ, dan akhirnya mereka saling melambai-lambaikan tangan pertanda ingin segera mendapatkan pertolongan, sahabat-sahabat ya. Namun di sini sahabat-sahabat akhirnya mereka pun datang ke pulau tersebut dan mereka pun akhirnya bisa bertemu kembali sahabat-sahabat dengan Kayla dan juga Cinta. Namun ketika mereka tanyakan tentang keberadaan Samudra, Cinta tidak bisa menjawab karena dia berpamitan dan dia hanya menemukan sepucuk surat ya yang ia tinggalkan di belakang tempat campnya ketika tidur itu. Akhirnya Cinta pun mengambil surat tersebut dan akhirnya ternyata dia berpesan Samudra tidak bisa pulang bareng dengan Cinta dan juga Kayla. Akhirnya Samudra karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan terlebih dahulu sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya walaupun dengan agak terpaksa karena di situ Pak Gio pun nyusul rombongan tersebut dengan mengenakan perahu sendiri, dan di sana pun Samudra memberikan pesan bahwa mereka suruh pulang duluan, sementara Pak Gio dan Simba masih tetap berada di pulau tersebut sahabat-sahabat ya. Dan akhirnya Samudra, Cinta dan juga Cinta dan Kayla beserta rombongan pun akhirnya dia pergi ke Jakarta lebih dahulu, sementara Samudra dan Pak Gio masih berada di dalam hutan beserta dengan Simba sahabat-sahabat ya. Kemudian di sisi lain di sana Simba yang terus menatap Kayla sahabat-sahabat dan penuh dengan rasa sedih karena mereka harus berpisah. Namun akhirnya dengan perasaan berat hati akhirnya Kayla pun meninggalkan si Simba dan juga Papa Bucin ya yang tengah berada di hutan. Kemudian setelah itu akhirnya Pak Gio dan juga Simba pergi mencari Samudra menuju ke arah tempat yang telah dibuat di situ karena ada sebuah peta yang dibuat oleh Samudra. Dan ternyata tim SAR pun menelpon Renata dan mengabarkan tentang kabar telah diselamatkannya yaitu Alan, Ariel dan juga Intan kepada Renata ya, dimana tim SAR mengatakan demikian dan Renata pun menanyakan tentang keselamatan Samudra, Cinta dan Kayla, dan tim SAR pun mengatakan itu sudah didapatkan bahwa Pak Peri mengatakan mereka sudah selamat dan bertemu. Dan di akhir scene sahabat-sahabat terjadi satu adegan yang cukup membuat Cinta menjadi kayak gimana ya perasaan Cinta tatkala Kayla membacakan sebuah puisi, di mana puisi tersebut adalah puisi yang ditulis oleh Samudra ketika mereka sedang berada di perahu. Ya, Kayla yang seperti seolah-olah dengan bebasnya ia membacakan sebuah puisi dan tentunya membuat Cinta menjadi malu dan jadi grogi gitu kayaknya ya sahabat-sahabat. Namun itu tidak dihiraukan oleh Kayla dan tentunya semua orang yang berada di situ menjadi senyum-senyum sendiri tuh, termasuk Om Doni ya sahabat-sahabat, kemudian Pak Peri, Pak Rusdi, kemudian Pak Peri dan juga siapa di situ ada Renata ya sahabat-sahabat, Bu Lila, semuanya tersenyum tatkala mereka mendengarkan puisi yang dilantunkan oleh Kayla sahabat-sahabat. Aduh, Kayla bisaan banget nih. Dan di situ Bu Lila mengatakan kalau puisi ini ditujukan untuk Bu Lila, pasti Bu Lila akan terbang tuh ya sahabat-sahabat, karena dengan bahasa yang sangat-sangat puitis ya sahabat-sahabat. Aduh, oke, mungkin itu saja dulu alur cerita yang dapat kami hadirkan di kesempatan ini.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.